Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Hana Natalia Desi SPD, Ibu mengajar mapel PPKN kelas 8 di SMP Negeri 26 Depok. Pada masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk melakukan belajar mengajar secara daring. Ibu harap kalian semua bersemangat dalam melaksanakan belajar mengajar di masa COVID-19 ini. Pada pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas video tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Hana Natalia Desi SPD selaku guru PPKN di kelas 8 SMP Negeri 26 Depok. Baik, hari ini adalah kali pertama kita bertemu, walaupun tidak bertatap muka. Ibu harap kalian dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik pada hari ini. Ibu juga berharap kalian dalam kondisi yang sehat. Kemudian sebelumnya Ibu ucapkan selamat bagi kalian yang sudah naik ke kelas 8. Walaupun kita melaksanakan pembelajaran saat ini dengan daring, Ibu harap kita dapat mengenal satu sama lain dengan baik. Baik, pada hari ini pelajaran kita adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bab 1 adalah tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kompetensi dasarnya 3.1 menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4.1 menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita raih adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus atau juga bisa disebut kesepakatan atau kemufakatan nasional di mana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Siswa juga diharapkan berperilaku peduli atas wujud dan fungsi kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Siswa juga diharapkan dapat mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu harapkan kalian menyiapkan buku tulis, buku paket, dan juga alat tulis yang bisa kalian gunakan untuk mencatat beberapa hal yang Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, kita mulai dari mereview dahulu. Kalian mungkin sudah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara pada saat duduk di kelas 7. Ada beberapa yang akan Ibu review, diantaranya adalah para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Gambar di samping adalah Panitia 9. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement atau 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin reviewnya hanya tentang Panitia 9, kemudian istilah Pancasila juga sudah dikenal pada zaman Majapahit pada abad yang ke-14.
Istilah Pancasila terdapat dalam Kitab Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila pada zaman Majapahit adalah Pancasila Krama. Pancasila Krama ini dijumpai dalam kitab karangan Empu Tantular bernama Kitab Sutasoma. Pancasila Krama dalam kitab ini disebut mencakup 5 norma yang wajib diterapkan dalam hidup. Adapun 5 norma yang ada dalam Pancasila Krama tersebut antara lain dilarang melakukan kekerasan, dilarang melakukan pencurian, dilarang mendeki, dilarang bohong, dan dilarang bermabuk-mabukan. Oke, Ibu rasa sekian review yang dari kelas 7. Kemudian kita masuk pada istilah Pancasila dari bahasa Sangsekerta, berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya panca adalah 5 dan sila adalah batu, sendi, alas atau dasar. Sila juga disebut peraturan tingkah laku yang baik atau penting, yang berarti batu sendi yang 5. Bisa juga disimpulkan bahwa Pancasila berarti 5 dasar atau alas yang mempunyai intisari dan nilai-nilai kehidupan yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, kemudian istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya. Baik, masuk ke dalam pokok bahasan kita di kelas 8. Secara garis besar adalah ada 9 fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih maksud Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna sebagai berikut, bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, sebagai dasar arahan dan petunjuk aktivitas perkehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu zaman Sriwijaya dan Majapahit, yang mungkin kalian sudah bahas di kelas 7. Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang sebagai hal yang memberikan ciri khas tertentu, artinya membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ciri khas yang dimaksud adalah kepribadian bangsa yang membedakan dengan bangsa lain, bahwa Indonesia mempunyai Pancasila yang terdiri dari 5 dasar yang merupakan pembimbing kehidupan berbangsa bernegara bagi masyarakat Indonesia. Yang itulah pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian yang keempat adalah Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Di sini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita itu meliputi kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, pri kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional. Kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Sebagai perjanjian luhur, Pancasila telah disepakati dan berfungsi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus
1945, PPKI saat itu adalah badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Mengapa disebut demikian? Karena pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penuangan jiwa proklamasi atau jiwa Pancasila, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Itu merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Azas yang merupakan konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga sebagai alas yang merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan sehari-hari yang mengatur tata hidup dan tata cara pergaulan dalam masyarakat. Yang kedelapan adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Dikatakan moral pembangunan karena Pancasila dijadikan kerangka. Membangun berarti harus ada kerangka, harus ada acuan, harus ada tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan agar cita-cita pembangunan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai moral pembangunan bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mengapa disebut ideologi bangsa? Artinya, Pancasila berisi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan termasuk keadilan sosial. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita yang pertama, bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila dan memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Ibu yakin kalian sudah cukup paham sehingga ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang dapat kalian kerjakan di Google Classroom, kalian dapat melaksanakan dan mengerjakan dengan baik. Ketika diberikan tugas, Ibu harap kalian dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian hari ini. Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan semoga kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ingat, selalu jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.